Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang bertemakan pencegahan ulkus dekubitus dengan anggota yang pertama, saya sendiri Amsiatus Syarifah sebagai moderator. Yang kedua, Mar'atus Solihah sebagai pemateri. Yang ketiga, Devi Intan Kurniawati sebagai audien. Yang keempat, Irfan Rizkiono sebagai audien. Yang kelima, Muhammad Isroi Ilham sebagai audien. Langsung saja ke penyuluhan. Selamat siang Bapak, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya Amsiatus Syarifah dan Mar'atus Solihah kembali lagi datang ke sini untuk memberikan sebuah wawasan atau penyuluhan mengenai pencegahan ulkus dekubitus supaya Bapak dan Ibu mengerti secara jelas apa sih yang dimaksud dengan ulkus dekubitus, penyebabnya apa saja, dan bagaimana cara pencegahannya. Sebelumnya, saya mohon izin nggih Pak Bu, dalam melakukan penyuluhan nanti kita memerlukan waktu kurang lebih 10-15 menit. Untuk tempatnya di sini saja nggih Pak Bu. Nah, nanti kami akan menjelaskan mengenai definisi ulkus dekubitus, penyebab atau etiologi ulkus dekubitus, pencegahan ulkus dekubitus. Bapak, Ibu, apakah sudah siap untuk menerima penyuluhan pada siang hari ini? Jika sudah siap, langsung saja nggih Pak Bu ke materi penyuluhan yang akan disampaikan oleh Saudari Mar'atus Solihah. Kepada Saudari Mar'atus Solihah, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atus Solihah akan menjelaskan tentang ulkus dekubitus. Dekubitus adalah luka pada jaringan kulit yang disebabkan oleh tekanan yang berlangsung lama dan terus-menerus. Ini terjadi pada kulit punggung pasien yang selalu terbaring di tempat tidur atau yang sulit bangkit dari ranjang perawatan dalam kurun waktu yang lama. Penyebab dari ulkus dekubitus ini adalah terputusnya aliran darah ke kulit. Mulanya akan tampak merah dan meradang, lalu luka terbuka. Tanda dan gejala dari ulkus dekubitus ini adalah yang pertama, kulit tampak kemerahan. Yang kedua, pada keadaan yang lebih lanjut, kulit kemerahan disertai adanya pengelupasan sedikit. Yang ketiga, bila keadaan ini dibiarkan, setelah 1 minggu akan terjadi kerusakan kulit dengan batas yang tegas. Biasanya, ini bisa mencapai tulang dan lapisan di bawah kulit. Luka tekan yang tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan infeksi yang lebih luas. Selanjutnya adalah tingkatan dari ulkus dekubitus. Tingkatan yang pertama, terjadi kemerahan pada kulit. Yang kedua, kehilangan kulit superficial, dermis, dan epidermis. Grade yang ketiga, kehilangan jaringan subkutan. Grade yang keempat, kehilangan jaringan sampai pada tendon dan tulang. Faktor risiko terjadinya ulkus dekubitus. Yang pertama, mobilitas dan aktivitas. Mobilitas adalah kemampuan untuk mengubah dan mengontrol posisi tubuh. Aktivitas adalah kemampuan untuk berpindah. Pasien yang terbaring terus-menerus di tempat tidur tanpa mampu merubah posisi berisiko tinggi untuk terkena luka tekan. Yang kedua, kelembapan. Kelembapan mengakibatkan kulit mudah terkena pergesekan dan perobekan jaringan. Yang ketiga, pergesekan.
Pergesekan terjadi ketika dua permukaan bergerak ke arah yang berlawanan, mengakibatkan abrasi dan merusak permukaan kulit. Yang keempat, nutrisi. Selanjutnya adalah usia. Pasien yang sudah tua memiliki resiko tinggi untuk terkena luka tekan, karena kulit dan jaringan akan berubah seiring dengan penuaan, akan membuat kulit menjadi berkurang toleransinya terhadap tekanan, pergesekan, dan tenaga yang merobek. Selanjutnya adalah stres emosional, temperatur kulit, dan merokok. Nikotin yang terdapat pada rokok dapat menurunkan aliran darah dan memiliki efek toksik terhadap pembuluh darah. Selanjutnya ada tips pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama, rubah posisi klien sedikitnya 2 jam sekali. Yang kedua, anjurkan masukkan nutrisi yang tepat dan cairan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh agar dapat memberikan hidrasi atau kelembapan yang baik pada kulit. Yang ketiga, segera bersihkan feses dan urin dari kulit karena bersifat iritatif yang dapat merusak lapisan kulit. Yang keempat, laporkan adanya kemerahan. Yang kelima, jaga agar kulit tetap bersih dan kering. Kelembapan kulit yang berlebih dapat beresiko mengalami dekubitus, lipatan, dan kerutan yang dapat meningkatkan tekanan pada permukaan kulit. Yang keenam, jaga agar linen tetap kering, bersih, dan bebas dari kerutan dan benda keras. Selanjutnya, ketika pasien mandi, berikan perhatian khusus pada daerah yang berisiko mengalami tekanan atau gesekan, seperti di punggung, pinggang, dan daerah paha yang bawah itu, paha belakang. Kemudian, beri sedikit bedak tabur yang mengandung kamalmin, zinc untuk mencegah kerusakan akibat garukan. Selanjutnya, latihan gerak minimal 2 kali sehari untuk mencegah terjadinya atrofi otot pada tirah baring yang lama. Yang terakhir, gunakan kasur busa, kasur kulit, atau kasur perubah tekanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi materi yang bisa kami sampaikan. Apakah Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya mengenai pencegahan ulkus dekubitus? Mbak, saya mau bertanya, pada pencegahan, kenapa setiap 2 jam sekali harus merubah posisi? Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Devi ya. Tadi pertanyaannya, kenapa setiap 2 jam sekali harus merubah posisi ya? Itu agar luka dekubitus tidak mendapat tekanan yang terus-menerus, maka penderita harus merubah posisinya setiap 2 jam sekali nggih, Bu. Sampun ngertos? Baik, itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Ibu Devi nggih. Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi mengenai pencegahan ulkus dekubitus? Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, gantian saya nggih Pak Ibu yang bertanya kepada jenengan. Nah, pertanyaannya ini mengenai materi yang disampaikan pada penyuluhan tadi mengenai pencegahan ulkus dekubitus. Nah, yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan ulkus dekubitus tadi? Ya Mbak, saya yang mau menjawab pertanyaan tadi. Dekubitus yaitu luka pada jaringan kulit yang disebabkan oleh tekanan yang berlangsung lama dan terus-menerus, seperti terus-menerus berbaring. Sampun Mbak. Yang kedua yaitu faktor resiko mengenai ulkus dekubitus. Nah, faktor resikonya itu apa saja nggih?
Nggih Mbak, kula sing badhe jawab faktor resiko dekubitus nggih. Wau wonten kathah nggih Mbak sing dijelasne Mbak wau, tapi mboten kemutan sedaya nggih. Pertama mobilitas dan aktivitas. Terus kedua penurunan sensori persepsi nggih. 3 kelembapan. Keempat tenaga yang merobek. Kelima pergesekan. Keenam nutrisi. Ketujuh usia. Ke-8 stres emosional nggih Mbak wau. Terus merokok nggih wau. Pun namung niku Mbak sing kula ngertosi wau. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memberikan pertanyaan mengenai pencegahan ulkus dekubitus. Tadi kan sudah dijelaskan nggih apa pencegahan ulkus dekubitus. Nah, tolong disebutkan kembali nggih apa pencegahan dari ulkus dekubitus. Baik Mbak, saya akan menjawab pertanyaannya bagaimana cara mencegahnya. 1. Selalu memberi nutrisi yang tepat dan adekuat. 2. Membersihkan kulit. 3. Selalu merubah posisi setiap 2 jam sekali. Terima kasih Pak Bu atas jawabannya. Itu tadi jawabannya sudah benar. Berarti Bapak dan Ibu tadi mendengarkan apa yang kita berikan materinya tadi. Berarti sedikit demi sedikit Bapak dan Ibu itu sudah paham nggih mengenai apa yang dimaksud dengan ulkus dekubitus dan bagaimana cara pencegahannya nggih. Nah, langsung saja saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi pada siang hari ini tentang pencegahan ulkus dekubitus. Nah, ulkus dekubitus itu sendiri yaitu luka pada jaringan kulit yang disebabkan oleh tekanan secara terus-menerus dan berlangsung lama. Nah, selain itu, faktor resiko dari ulkus dekubitus yaitu yang pertama mobilitas dan aktivitas. Yang kedua yaitu penurunan sensori. Yang ketiga yaitu kelembapan nggih. Yang keempat yaitu pergesekan. Nah, pencegahan dari ulkus dekubitus itu ada beberapa nggih. Yang pertama yaitu sering merubah posisi pasien minimal 2 jam sekali. Nah, itu dari yang semulanya posisi pasien itu terlentang atau tidur yang posisi terlentang itu diubah menjadi posisi miring kanan ataupun miring kiri ngoten nggih. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan nutrisi. Nah, dan minum air yang cukup nggih. Yang ketiga yaitu selalu menjaga kulit tetap bersih dan kering. Nah, itu tadi yang bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk hadir dalam penyuluhan pada siang hari ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.